Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 2c sampai 12. Saudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sesat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah dan curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena,
yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, Bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Hai manusia Allah, kejarlah keadilan. Kehidupan bersama kita di Indonesia sekarang ini sedang ditandai dengan tahun politik. Sudah sekian banyak baliho bermunculan yang menyandang pas foto ukuran besar dari para calon, entah caleg, capres, cawapres, dengan parpol pengusungnya. Gebyar promosi reklame iklan dan pertemuan menghimpun massa dimaksudkan untuk membentuk kelompok pendukung, pemberi suara, agar mencukupi untuk mendapatkan sebuah kursi empuk lembaga legislatif dan eksekutif yang diidamkan. Tidak heran akan bermunculnya pelbagai strategi kampanye, entah dengan politik identitas atau dengan politik uang. Tidak jarang masing-masing kita diajak untuk menentukan pilihan, entah mau ikut yang mana. Di tengah suasana dan iklim politik yang hangat panas ini, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang baru kita dengar memberikan nasihat kritis profetis, antara lain, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil Lukas hari ini, kita mendengar bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita. Yesus membangun suatu fraksi, suatu kelompok murid, kelompok pengikutnya yang turut memberitakan kabar gembira kerajaan Allah. Masing-masing kita pun lewat sakramen baptis sudah diangkat masuk ke dalam kelompok murid-murid, pengikut Kristus yang dinamakan orang Kristen, orang Kristiani. Salah satu teladan yang kita dengar dari para wanita yang mengikuti Yesus itu ialah mereka melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka, dan mereka ini bukan cinta uang, pemburu uang, seperti nasihat Paulus kepada Timotius yang disapanya sebagai manusia Allah. Saudara dan sahabatku terkasih, sabda Allah hari ini menerangi pilihan politik kita menuju hari pemilu nanti. Nasihat Paulus kepada Timotius dan teladan para wanita yang mengikuti Yesus
memberikan arahan dan cahaya bagi kita pengikut Kristus untuk menjadi pembawa berita gembira kerajaan Allah. Rasul Paulus menegaskan lagi, untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Semoga demikian. Amin.